Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zna Kalisa dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai HPLC, yaitu High Performance Liquid Chromatography. HPLC yaitu salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. Adapun macam-macam fase diam HPLC ada dua macam fase yang tidak bergerak yang menjadi dua kolom. Yang pertama ada fase kolom normal. Contohnya ada silika SiO2 bersifat polar alumina. Yang kedua ada fase kolom non-normal atau bersifat non-polar. Contohnya yaitu oktana C8, silika gel, ada rantai C8 dan C18. Selanjutnya ada fase gerak HPLC. Fase gerak dalam HPLC adalah fase yang bergerak melalui kolom fase diam dan membawa sampel untuk dipisahkan. Fase gerak ini biasanya terdiri dari pelarut organik seperti heksana, etil, dan lain-lain. Contoh fase gerak HPLC. Yang pertama ada kolom fase balik. Kolom ini biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa diam seperti hidrofilik atau larut dalam air. Terbuat dari fase nonpolar seperti oktadesil, silika, dan fase mobile polar seperti air atau buffer. Yang kedua ada kolom fase normal. Kolom ini biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa hidrofobik atau tidak larut dalam air. Terbuat dari fase diam polar seperti silika dan fase mobile non-polar seperti pelarut organik. Fase gerak jumlah fase lebih sedikit. Fase normal kromatografi contohnya isopropanol, metanol, dan diklorometane. Fase diam non-polar atau jika fase terbalik contohnya metanol, asetonitril, dan tetrahidrofuran. Selanjutnya ada fase diam HPLC. Fase diam dalam HPLC adalah media yang digunakan untuk memisahkan senyawa dalam sampel berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Fase diam ini terdiri dari bahan yang memiliki permukaan yang luas dan dapat berinteraksi dengan senyawa dalam sampel. Contoh fase diam yang umum digunakan adalah silika cyanodiol dan fase ikatan amino. Contoh fase diam HPLC. Kolom fase normal. Kolom ini biasanya digunakan untuk pemisahan senyawa hidrofobik atau tidak larut dalam air. Terbuat dari fase diam polar seperti silika dan fase mobile polar seperti air atau buffer. Adapun istilahnya, yaitu yang pertama ada elusi. Proses pemisahan yang terjadi penggerakan fase gerak elusi mengalihkan eluen melewati fase gerak. Yang kedua ada eluen. Fase gerak bergantung pada jenis pemisahannya yang bersifat polar. Dan yang ketiga ada eluat, hasil proses pemisahan atau komponen-komponen hasil kromatografi yang dipisahkan. Waktu retensi pada HPLC. Yang pertama yaitu ada waktu retensi yang tinggi pada HPLC, menunjukkan bahwa suatu zat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melewati kolom fase diam dan fase gerak. Ini menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki interaksi yang lebih kuat dengan fase diam dalam kolom. Yang kedua, ada waktu retensi yang rendah, menunjukkan bahwa suatu zat membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk melewati kolom fase diam dan fase gerak. Ini menunjukkan bahwa zat tersebut memiliki interaksi yang lebih lemah dengan fase diam dalam kolom. Pompa pada HPLC. Pompa digunakan untuk mendorong fase gerak melalui kolom fase diam dan membawa sampel untuk dipisahkan. Jika pompa tidak dihidupkan, maka fase gerak tidak akan mengalir melalui kolom dan sampel tidak akan dipisahkan. Sampel tidak akan kembali mundur ke injektor karena kolom fase diam memiliki sifat adsorpsi yang kuat terhadap sampel. Fungsi HPLC. Fungsi HPLC adalah untuk pemisahan sampel cair yang tidak mudah menyerap. Adapun fungsi analisis obat, yang pertama ada analisis polimer sintetik, yang kedua analisis polutan atau zat pencemar, harus bersifat organik, isolasi atau memisahkan komponen. Yang ketiga ada quality control, yang keempat pemurnian air bahan-bahan organik, yang kelima pemisahan protein, dan yang keenam pemisahan anion dan kation. Detektor pada HPLC. Contoh lampu UV dan deskripsi. Yang pertama PDA, tembakon atau detektor, tembusan sinar dan pantulan. Yang kedua ada UV, yaitu dipantulkan dimasukkan. Dan yang ketiga ada refractive index detektor, lampu atau slide, dan slide bisa bergerak dan dibiarkan kemudian ditangkap oleh fotodetektor. Faktor yang mempengaruhi HPLC. Yang pertama, semakin kecil diameter kolom, semakin tinggi sensitivitasnya. Yang kedua, ukuran dari sampel. Yang ketiga, polaritas dari sampel maupun dari eluen dan sampelnya. Yang keempat, suhu. Semakin tinggi suhu, maka pemisahannya semakin baik. Adapun kelebihan dan kekurangan HPLC. Yang pertama yaitu kelebihannya, kecepatan, efisiensi, akurasi, dan ketelitian tinggi.
Dan kekurangannya yaitu mahal, bisa dipisahkan, sangat komplit, sensitivitasnya rendah, dan hanya bisa untuk sampel yang bersifat cair. Selanjutnya kalibrasi HPLC. Yang pertama ada pompa, yang kedua sampel injektor, yang ketiga detektor, dan yang keempat komputer antivirus. Aspek kuantitatif HPLC. Yang pertama menentukan kadar sampel yang diukur dengan cara menghitung kurva, dan yang kedua menghitung luas segitiga yang ada. Dengan syarat harus ada senyawa standar.